Selamat pagi Teruna, gimana kabarnya hari ini? Kakak mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh bersama. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan sudah membangunkan kami. Sekarang waktunya kami akan mengikuti SPT pada hari ini. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus-Mu, kiranya kami dapat mengikuti ibadah SPT melalui online ini dengan baik tanpa konsultasi apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Markus 2 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengejar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di situ di rumah pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Judul renungan pada hari ini adalah Yesus menyelamatkan orang berdosa. Ungkapan yang sering kita dengar, karena kasih-Nya, Tuhan tidak menginginkan kebinasaan manusia akibat dosa. Karena itu Tuhan datang menyelamatkan manusia berdosa. Seperti pembacaan Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Demikian Tuhan Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Tugas anak pemungut cukai adalah memungut pajak dari masyarakat. Waktu itu banyak orang Yahudi yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Romawi yang ditugaskan untuk memungut pajak dari masyarakat. Biasanya, pemungut cukai ini memungut pajak melebihi dari ketentuan yang berlaku. Karena itu, di mata orang Yahudi, pemungut cukai adalah orang hina dan berdosa, yang dipandang sebagai kaki tangan penjajah, pengkhianat bangsa, dan lintah darat, yang membuat bangsanya sendiri menderita. Tuhan Yesus memanggil Lewi menjadi muridnya bukan karena dia memenuhi syarat, melainkan untuk menyelamatkan dan mengubah hidupnya menjadi pengikutnya yang setia. Tidakkan Tuhan Yesus makan di rumah Lewi dengan pemungut cukai dan orang berdosa dikritik oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa diri benar atau tidak berdosa. Mereka mempertanyakan, mengapa Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Disinilah Tuhan Yesus menegaskan maksud kedatangannya, bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sobat Teruna, karena dosa yang dilakukan, kadang kita merasa tak layak di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain memandang kita sebagai orang hina dan berdosa. Namun, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi sehingga menyelamatkan kita dari kebinasaan. Mari menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Mari taat melakukan kehendak-Nya dan terus memancarkan kemuliaan-Nya. Itulah tanda syukur kita atas anugerah keselamatan dari-Nya. Nah, renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ingat pesan ibu ya, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, jaga jarak atau social distancing. Tuhan berkati, sampai jumpa di renungan berikutnya.